Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paranindra Ardana Biru Aurori, NIM 0702202060, mahasiswi Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang himpunan. Yang pertama yaitu pengertian himpunan. Himpunan adalah koleksi objek yang terdefinisi dengan jelas, yang artinya kita selalu dapat menentukan apa sebuah objek termasuk dalam koleksi atau tidak. Objek di dalam himpunan ada 3, yaitu elemen, unsur, atau anggota. Nama himpunan ditulis dengan menggunakan huruf besar, sedangkan anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil. Berikutnya yaitu keanggotaan himpunan. Untuk menyatakan bahwa sebuah objek A kecil adalah anggota sebuah himpunan A besar, kita menggunakan notasi A kecil elemen A besar. Sedangkan notasi A kecil elemen bukan elemen dari A besar, berarti A bukan anggota himpunan A besar. Himpunan dari semua objek pembicaraan disebut himpunan semesta dan biasanya dilambangkan dengan U. Sedangkan himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong dengan notasi himpunan kosong atau nol. Ada 2 cara untuk menuliskan anggota sebuah himpunan. Yang pertama, menuliskan atau mendaftarkan semua anggota himpunan itu. Yang kedua, menggunakan notasi pembangun himpunan, yaitu membuat deskripsi mengenai sifat-sifat anggota himpunan yang bersangkutan. A sama dengan himpunan X di mana X kurang dari 100, X elemen dari N. B sama dengan himpunan X di mana X adalah huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, tanda di mana dibaca where. Dalam bahasa Indonesia, tanda ini bisa dibaca di mana. Dan selanjutnya yaitu cara menyajikan himpunan. Yang pertama yaitu dengan cara enumerasi. Setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contohnya, himpunan 4 bilangan asli pertama, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama yaitu B sama dengan himpunan 4, 6, 8, dan 10. Dan berikutnya ada simbol-simbol baku. P sama dengan himpunan bilangan bulat positif sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya. N sama dengan himpunan bilangan alami atau natural sama dengan himpunan 1, 2, dan seterusnya. Z sama dengan himpunan bilangan sama dengan himpunan min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Q sama dengan himpunan bilangan rasional, R sama dengan himpunan bilangan real, C sama dengan himpunan bilangan kompleks, dan U sama dengan himpunan semesta atau universal. Dan berikutnya ada notasi pembentuk himpunan. Notasi himpunan X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Aturannya yaitu yang pertama, bagian di kiri tanda di mana melambangkan elemen himpunan. Tanda di mana dibaca di mana atau sedemikian hingga. Bagian di kanan, tanda di mana menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Dan yang terakhir, setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Dan berikutnya yaitu diagram Venn. Himpunan dapat digambarkan dengan diagram Venn. Dalam diagram ini, himpunan semesta digambarkan sebagai 4 persegi panjang, sedangkan himpunan-himpunan di dalamnya digambarkan sebagai lingkaran atau bentuk geometri lain. Anggota himpunan biasanya dinyatakan sebagai titik. Dan berikutnya yaitu ada kesamaan 2 himpunan. 2 himpunan A dan himpunan B dikatakan sama, yaitu A sama dengan B. Bila kedua himpunan itu memiliki anggota yang persis sama dengan kata lain, setiap anggota A adalah anggota B, dan setiap anggota B adalah juga anggota A. Contohnya, misalkan S sama dengan himpunan 1, 3, 5,
dan T sama dengan himpunan 5, 1, 3. Meskipun anggota himpunan S dan T ditulis dalam urutan yang berbeda, S sama dengan T. Akan tetapi, jika hanya jumlahnya yang sama tetapi isinya berbeda, maka dinamakan himpunan ekivalen. Dan yang berikutnya yaitu ada himpunan berhingga dan kardinalitas. Himpunan dengan anggota yang banyaknya berhingga disebut himpunan berhingga. Banyak anggota sebuah himpunan berhingga disebut kardinalitas. Notasi N buka kurung A besar digunakan untuk menyatakan kardinalitas himpunan A. Sedangkan himpunan dengan anggota yang banyaknya tak hingga disebut himpunan tak hingga. Dan berikutnya yaitu ada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Jika setiap anggota himpunan A adalah juga anggota himpunan B, maka A disebut himpunan bagian dari B. Ditulis dengan A subset dari B atau B superset dari A. Notasi terakhir dibaca B memuat A. Secara matematis, himpunan bagian didefinisikan sebagai berikut. Definisi yang pertama, A subset dari B jika dan hanya jika X elemen dari A. Berarti X elemen dari B bila A subset dari B dan A tidak sama dengan B. Maka A dinamakan himpunan bagian sejati dari B dan ditulis dengan notasi A subset B atau B superset A. Definisi yang kedua yaitu kesamaan dua himpunan. A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Yang berikutnya yaitu operasi himpunan. Gabungan A dan B adalah semua elemen yang ada dalam A atau dalam B atau dalam kedua-duanya, yaitu A gabungan B sama dengan himpunan X di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Contohnya, S sama dengan himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 10, X elemen dari bilangan asli. A sama dengan himpunan 1, 3, 4, dan 5. B sama dengan himpunan 2, 3, 5, dan 7. A gabungan B sama dengan himpunan 1, 3, 4, 5 gabungan himpunan 2, 3, 5, dan 7. Sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Jadi, hasil A gabungan B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Yang kedua yaitu irisan. A dan B adalah semua elemen yang ada dalam A dan B secara bersama-sama, yaitu A irisan B sama dengan himpunan X di mana X elemen dari A dan X elemen B. Contohnya, S sama dengan himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 10, X elemen dari bilangan asli. A sama dengan himpunan 1, 3, 4, dan 5. B sama dengan himpunan 2, 3, 5, dan 7. A irisan B sama dengan himpunan 1, 3, 4, 5 irisan himpunan 2, 3, 5, dan 7 sama dengan himpunan 3 dan 5. Jadi, hasil A irisan B adalah 3 dan 5. Berikutnya yaitu ada selisih. A dan B adalah semua anggota A yang bukan anggota B, yaitu A kurang B sama dengan himpunan X di mana X elemen dari A dan X elemen dari B. Contohnya, S sama dengan himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 10, X elemen dari bilangan asli. A sama dengan himpunan 1, 3, 4, 5. B sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7. A kurang B sama dengan himpunan 1, 3, 4, 5 kurang himpunan 2, 3, 5, 7 sama dengan himpunan 1 dan 4. Jadi hasil A kurang B adalah himpunan 1 dan 4. Berikutnya yaitu ada selisih simetris atau beda setangkup. A dan B adalah semua elemen yang ada dalam A atau dalam B tetapi tidak dalam kedua-duanya, yaitu A tambah B sama dengan himpunan X di mana X elemen dari A dan X elemen dari B, atau X elemen dari B dan X elemen dari A. Contohnya, S sama dengan
himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 10, X elemen dari bilangan asli. A sama dengan himpunan 1, 3, 4, 5, B sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7. A tambah B sama dengan himpunan 1, 3, 4, 5 ditambah himpunan 2, 3, 5, 7 sama dengan himpunan 1, 2, 4, dan 7. Jadi, hasil A tambah B adalah himpunan 1, 2, 4, dan 7. Dan berikutnya yaitu adalah komplement. A adalah semua anggota himpunan semesta yang berada di luar A, yaitu A komplement sama dengan himpunan X di mana X elemen dari A. Contohnya, S sama dengan himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 10, X elemen dari bilangan asli. A sama dengan himpunan 1, 3, 4, 5. A komplement sama dengan himpunan 2, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan berikutnya yaitu ada sifat-sifat operasi himpunan. Operasi himpunan memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama yaitu idempotent, di mana A irisan A sama dengan A dan A gabungan A sama dengan A. Yang berikutnya yaitu komutatif. A irisan B sama dengan B irisan A dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Dan berikutnya yaitu ada asosiatif, yaitu buka kurung A irisan B tutup kurung irisan C sama dengan A irisan buka kurung B irisan C tutup kurung, dan A gabungan B tutup kurung gabungan C sama dengan A gabungan buka kurung B gabungan C tutup kurung. Dan berikutnya yaitu distributif. A gabungan buka kurung B irisan C tutup kurung sama dengan buka kurung A gabungan B tutup kurung irisan buka kurung A gabungan C tutup kurung, dan A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan buka kurung A irisan B tutup kurung gabungan buka kurung A irisan C tutup kurung. Dan berikutnya yaitu ada sifat komplement. A gabungan A komplement sama dengan S. A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Buka kurung A komplement tutup kurung komplement sama dengan A. S komplement sama dengan himpunan kosong komplement sama dengan S. Dan berikutnya ada sifat identitas, yaitu A gabungan himpunan kosong sama dengan A irisan S sama dengan A gabungan S sama dengan S, A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Dan berikutnya yaitu hukum De Morgan, yaitu buka kurung A gabungan B tutup kurung komplement sama dengan A komplement irisan B komplement, dan buka kurung A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai tentang himpunan. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengerjakan soal. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori himpunan. Yang pertama, diketahui S sama dengan himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 10 dan X elemen dari bilangan asli. Yang A sama dengan himpunan X di mana X anggota bilangan prima. Dan yang B sama dengan himpunan X di mana X anggota bilangan ganjil. Dan yang C sama dengan himpunan X di mana X anggota bilangan genap. Dan kita disuruh menentukan A irisan B A gabungan B dikomplementkan, yang C kurang A gabungan B dikomplementkan, dan D jumlah A gabungan C. Nah, di sini pertama kita cari dulu S, A, B, dan C-nya. Tadi kan sudah kita ketahui S sama dengan himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 10 dan X
elemen dari bilangan asli, yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan yang A itu tadi himpunan X di mana X anggota bilangan prima, yaitu himpunan 2, 3, 5, dan 7. Dan yang B itu tadi himpunan X di mana X anggota bilangan ganjil, yaitu himpunan 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan yang C himpunan X di mana X anggota bilangan genap, yaitu himpunan 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, yang A irisan B, yaitu anggota yang sama antara A dan B. Himpunan A itu yang ini tadi, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Himpunan B tadi itu yang ini, 1, 3, 5, 7, dan 9. A irisan B sama dengan anggota yang sama di antara himpunan A dan B, yaitu 3, 5, dan 7. Yang B yaitu A gabungan B dikomplemenkan, yaitu A dan B digabung. Kita cari dulu himpunan A dan B-nya. Tadi kan udah ada di sini. Jadi A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Itu didapat dari ini. Lalu A gabungan B dikomplemenkan, yaitu anggota S yang bukan anggota A gabungan B. Maka S itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi A gabungan B itu tadi kan 1, 2, 3, 5, 7, 9. Lalu A gabungan B dikomplemenkan itu bilangan yang tidak termasuk dari A gabungan B ini tadi, yang 4, 6, 8, dan 10. Lalu yang C yaitu C kurang A gabungan B dikomplemenkan. A gabungan B dikomplemenkan itu tadi 4, 6, 8, dan 10. Dikomplemenkan berarti yang C tadi kan 2, 4, 6, 8, 10. Berarti komplemennya itu yang enggak ada di antara A gabungan B itu tadi, yaitu cuma angka 2. Berarti C kurang A gabungan B dikomplemenkan, yaitu himpunan 2. Kemudian yang D yaitu jumlah dari A gabungan C. Kita cari himpunan A sama C-nya. A tadi kan udah dapat juga, yang C juga tadi ini kan. Baru A gabungan C sama dengan 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Kita dapat itu dari gabungan yang ini. Lalu jumlah A gabungan C sama dengan 8, yaitu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada sebanyak 8 dari himpunan yang ini. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu tulislah semua himpunan kuasa dari himpunan B. Himpunan B itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Cara penyelesaiannya yaitu himpunan kuasa B sama dengan semua bagian himpunan B. Himpunan B itu tadi yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B ini ada sebanyak 32 himpunan. Didapat dari 2 pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena dalam satu himpunan ini ada 5 anggota. Dan setiap himpunannya itu ini dia. Untuk yang pertama itu kita cari dari himpunan bagian yang anggotanya itu 0, yaitu ini, himpunan kosong. Dan seterusnya himpunan yang mempunyai anggota 1, yaitu himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 4, himpunan 5. Lanjut lagi yang mempunyai anggota himpunannya itu 2, yaitu himpunan 1, 2, 1, 3, 1, 4,
15, 23, 24, 25. Lanjut lagi 34, 35, 45, dan seterusnya. Ada 3 anggota dalam satu himpunan, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 4, 5, dan lanjut yang beranggotakan 4, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, dan selanjutnya ada beranggotakan 5, yaitu cuma 1, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya ada 32 himpunan. Dan yang ketiga itu ada tulislah koordinalitas dalam himpunan berikut. Yang A, himpunan X di mana X adalah himpunan huruf dalam kata Indonesia. Yang B, himpunan X di mana X pangkat 2 sama dengan 9 dan X elemen dari N. Yang C yaitu himpunan dari himpunan kosong. Cara menjawabnya yaitu kardinalitas sama dengan banyak anggota. Yang A itu tadi kan himpunan X di mana X adalah himpunan huruf dalam Indonesia. Himpunan huruf dalam Indonesia itu ada 9, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Makanya jumlah A sama dengan 9. X pangkat 2 sama dengan 9. X sama dengan min 3 dan 3. Lanjut yang B yaitu himpunan X di mana X pangkat 2 sama dengan 9 dan X elemen dari N, yaitu B sama dengan himpunan min 3 dan 3. Jumlah B sama dengan 2. Ini dia. Dan yang C yaitu himpunan dari himpunan kosong. C sama dengan himpunan dari himpunan kosong, jumlah C sama dengan 0.